Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana, jurusan FKIP, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Saya dari kelas B, NIM saya A321240053. Saya di sini membuat video resume yang dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang dibawakan oleh Bapak dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Sejarah tata hukum Indonesia merujuk pada perkembangan sistem hukum di Indonesia dari masa ke masa. Adapun poin pentingnya adalah satu, masa prakolonial. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan dengan sistem hukum adat yang berbeda-beda, seperti hukum adat Melayu, Jawa, dan Bali. Kedua, masa kolonial Belanda. 1602 sampai 1942, Belanda memperkenalkan sistem hukum Eropa, terutama hukum perdata dan pidana. Yang ketiga, masa penduduk Jepang. 1942 sampai 1945, Jepang mengubah sistem hukum untuk mendukung kepentingan perang mereka, tetapi banyak struktur hukum Belanda tetap dipertahankan. Yang keempat, masa kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Setelah kemerdekaan, Indonesia membentuk sistem hukum nasional Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum tertinggi. Yang kelima, reformasi hukum. Pasca reformasi 1998, Indonesia melakukan berbagai reformasi hukum untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM. Adapun pengertian sejarah adalah catatan atau uraian tentang perkembangan dan perubahan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa. Sejarah tata hukum Indonesia juga menjelaskan bagaimana berbagai pengaruh seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa, terutama Belanda, saling berinteraksi dan membentuk sistem hukum yang berlaku saat ini. Masa kolonial Belanda di Indonesia berlangsung selama lebih dari 3 abad, dimulai sekitar awal abad ke-17 hingga tahun 1942. Adapun gambaran-gambaran periode ini yang pertama, 1. Awal kedatangan abad ke-16 sampai 17. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada akhir abad ke-16 melalui ekspedisi perdagangan. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, sebuah perusahaan dagang yang diberi hak monopoli dan kekuasaan. Kedua, ekspansi dan penguasaan wilayah abad ke-18 sampai 19. Setelah VOC bangkrut pada tahun 1799, kekuasaan diambil alih oleh pemerintahan Belanda secara langsung. Yang ketiga, politik etis. Awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan politik etis balas budi sebagai tanggapan atas kritik terhadap eksploitasi selama tanam paksa. 4. Pengaruh kolonial Belanda, contohnya ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Yang kelima, akhir masa kolonial, 1942. Masa kolonial Belanda berakhir dengan invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 selama Perang Dunia II. Baik, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.